Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Tidak semua ulama yang diberikan suatu karomah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya orang-orang terpilih yang konon mendapat hal tersebut. Salah satunya adalah karomah Mbah Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Maimun, Mbah Moen, adalah seorang ulama besar di Indonesia. Namanya sudah terkenal ke mancanegara karena dia merupakan sosok ulama yang paling dihormati. Ulama asal Rembang, Jawa Tengah, kelahiran tanggal 28 Oktober tahun 1928 itu memiliki banyak santri dan murid. Salah satunya adalah Gus Baha. Mbah Maimun juga memiliki pesantren bernama Ponpes Al Anwar yang terletak di tanah kelahirannya. Meskipun telah tiada, sosok Mbah Maimun terus dikenang hingga kini. Salah satunya adalah mengenai karomah Mbah Maimun Zubair yang disaksikan langsung oleh sejumlah muridnya. Sama seperti karomah Habib Lutfi bin Yahya, karomah Mbah Maimun sangat sukar dipercaya. Akan tetapi benar adanya, Mbah Moen adalah waliullah yang menerima karomah atau anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesalehan, kealiman, dan ketakwaannya. Yuk, kita simak karomah dari sosok ulama yang wafat di Makkah, Arab Saudi pada usia 90 tahun saat melaksanakan ibadah haji tersebut. 1. Karomah Mbah Maimun Zubair menghentikan hujan lebat. Salah satu karomah Mbah Maimun Zubair yang terungkap ke publik adalah menghentikan hujan lebat. Mulanya, Mbah Maimun tengah mengisi acara Maulid Nabi di Kudus. Di tengah-tengah acara, hujan pun turun dan seketika membuat sebagian orang panik. Pada saat yang sama, panitia pun kebingungan karena Mbah Maimun terkena percikan air hujan dan tak mau pindah ke dalam rumah. Panitia pun berusaha memayungi Mbah Maimun. Di sela-sela acara, Mbah Moen berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala dan diikuti para jamaah. Tak lama, hujan deras pun turun dan membuat takjub para jemaah. 2. Karomah Mbah Maimun melipat waktu. Karomah Mbah Maimun Zubair yang satu ini diceritakan langsung oleh Kiai Haji Fatlolan Musyafa. Melansir lingkarmadiun.pikiran-hubung-rakyat.com, hal ini bermula saat Kiai Fatlolan dan Mbah Moen berziarah ke makam Imam Syazili di Mesir. Kiai Fatlolan yang saat itu tengah berkuliah di sana bingung karena waktu yang dimiliki Mbah Maimun di sana terbatas. Di sisi lain, jarak tempuh menuju makam sangat jauh dan umumnya harus menginap. Namun, karena mendapat permintaan langsung dari Mbah Maimun maka mereka pun berangkat. Menempuh perjalanan 400 km, ternyata rombongan tiba dengan waktu hanya 2,5 jam yang biasanya sampai 9 jam. 3. Karomah Mbah Maimun mobil melaju tanpa bahan bakar. Sukar dipercaya, tapi benar adanya. Begitulah karomah Mbah Maimun saat menaiki mobil tanpa bakar. Diceritakan, Mbah Maimun kerap menaiki sebuah mobil yang mudah rusak. Bahkan, mobil tersebut selalu masuk bengkel. Saat di perjalanan dari Pasuruan, ada sebuah kejadian yang sukar dipercaya. Seorang montir bengkel yang memeriksa kondisi mobil itu mengatakan bahwa saluran selang mobil tersebut tidak tersambung. Anehnya, sang montir pun tak percaya karena mobil itu masih bisa berjalan. 4. Karomah Mbah Maimun bertemu Nabi Khidir alaihi salam. Karomah Mbah Maimun Zubair lainnya adalah bertemu Nabi Khidir alaihi salam saat dia masih menjadi santri di Pondok Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Ketika itu, Mbah Moen merasakan kehadiran seseorang dan memanggilnya dari arah makam dekat pondok. "Kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu, dijamin Gusti Allah nantinya," ucap sosok tersebut yang dipercaya Nabi Khidir. Nabi Khidir pun mendoakan Mbah Moen dan seketika hilang dari pandangan Mbah Maimun. 5. Karomah Mbah Maimun menyembuhkan penyakit. Kiai Fatlolan menyaksikan kembali karomah Mbah Maimun Zubair ketika ulama besar tersebut menyembuhkan penyakit dengan wasilah air. Hal ini bermula ketika ada seorang ibu pemilik warung yang meminta air doa, wasilah air, pada Mbah Maimun untuk suaminya yang tengah sakit. Mbah Maimun pun mendoakan air tersebut dan diberikan pada suaminya.
Beliau juga mengucapkannya pada orang yang tengah sakit tersebut. Tak lama, suami dari ibu pemilik warung itu berangsur pulih. 6. Menipu, restoran Mesir terbakar. Kiai Fatlolan juga menceritakan karomah Mbah Maimun saat mengantarkan beliau dan istrinya ke makam Imam Syazili. Saat itu, rombongan beristirahat untuk makan di sebuah restoran. Usai makan, Mbah Moen memberikan uang 300 pound Mesir pada Kiai Fatlolan. Namun, kasir mengatakan kalau uang untuk membayar tersebut kurang karena totalnya 750 pound Mesir. Padahal, uang yang dibayarkan Mbah Maimun lebih dari cukup sesuai pesanan. Mengetahui Kiai Fatlolan menambah uang yang kurang tersebut, Mbah Maimun mengatakan, bukan dari golongan kita, Masya Allah. Tak lama, restoran tersebut mengalami kebakaran setelah rombongan Mbah Maimun pergi. 7. Karomah Mbah Maimun mengetahui tanggal wafatnya. Karomah ini dikisahkan oleh jemaah haji asal Tegalrejo bernama Sodikun. Saat itu, Sodikun diminta kakaknya untuk sowan pada Mbah Moen yang tengah menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, Sodikin akhirnya bertemu Mbah Moen dan bertanya sampai kapan Mbah Moen akan tinggal di Makkah. Mbah Moen menjawab bahwa dia akan tinggal sampai tanggal 5. Sodikun merasa heran karena ibadah haji jika dihitung dari kalender Hijriyah maupun Masehi akan berakhir di sekitar tanggal belasan. Rupanya, pada 5 Zulhijjah 1440H atau tanggal 6 Agustus tahun 2019, Sodikin baru menyadari bahwa tanggal tersebut adalah waktu di mana Mbah Moen wafat. 8. Tongkatnya kembali lagi setelah hilang selama 7 tahun. Seorang santri dari Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang yang merupakan murid dari Mbah Moen tengah melaksanakan ibadah haji. Ia ingin memberikan hadiah, namun karena Mbah Moen telah memiliki banyak sorban, sang santri akhirnya memutuskan membelikan tongkat. Sempat menolak tawaran pedagang di sana, namun karena memaksa akhirnya santri membeli tongkat tawaran pedagang tersebut. Namun, Mbah Moen terkejut dengan pemberian santrinya tersebut yang ternyata itu merupakan tongkatnya yang hilang 7 tahun lalu. 9. Memiliki penglihatan batin. Kediaman Mbah Moen tidak pernah sepi dari orang yang sholat maupun tamu yang datang sekadar bersilaturahmi. Saat itu rumah Mbah Moen memang sering datang tamu tanpa diundang. Ketika itu rumah Mbah Moen kedatangan tamu dari marga bin Syekh Abu Bakar dan Asegaf. Namun sebelum mulai berbicara, Mbah Moen langsung menghampiri tamunya tersebut lalu berkata, "Antum As-Sekof, antum BSA, bin Syekh Abu Bakar." Tamu tersebut pun terkejut lalu bertanya bagaimana Mbah Moen dapat mengetahuinya. Lalu Mbah Moen menjawab, dilihat dari matanya sudah ketahuan. Kemudian diajak masuk ke ruangan dalam karena kedatangan tamu istimewa dan dijamu dengan makanan. Setelah makan, Mbah Moen memberikan 2 amplop kepada Habib tersebut lalu dijelaskan amplop tersebut dapat digunakan untuk bekal Habib serta kebutuhan lainnya. Isi amplop sama persis dengan apa yang mereka butuhkan. 10. Dititipi pesan oleh Rasulullah melalui mimpi. Melalui mimpi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan keturunannya untuk berguru dengan Mbah Moen. Habib Zaki yang saat itu merupakan keturunan Rasulullah diberi wejangan dari pamannya agar tidak memberitahu kepada Mbah Moen kalau dirinya merupakan keturunan Rasul. Namun di tengah malam, Mbah Moen mendatangi Habib Zaki lalu mengatakan mengapa dirinya tidak menyebutkan kalau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Mbah Moen baru saja bermimpi bertemu Rasulullah dan dititipkannya keturunannya untuk berguru di pondok Mbah Moen. 11. Keajaiban di sekitar wafatnya Mbah Moen. Ada beberapa yang mengatakan bahwa Mbah Moen mengetahui kapan dia wafat. Salah satu kisahnya yaitu saat Mbah Moen sedang berada di salah satu hotel di Makkah. Ada tamu yang menemui Mbah Moen lalu bertanya sampai kapan Mbah Moen menetap. Lalu Mbah Moen menjawab sampai tanggal 5, namun saat itu ritual haji baru selesai. Saat tanggal belasan, keajaiban lain saat di hari wafatnya, alam sekitar mengiringi kepergiannya, awan mendung serta hujan turun saat di pagi hari padahal saat itu musim kemarau. 12.
Nasi berkat tahlil 7 harian tidak basi sampai jam 11 siang. Mulai nasi, ikan, daging, kue, dan lain-lain tidak ada penurunan kualitas yang normalnya dapat terjadi pada makanan. Kondisinya masih layak makan seperti saat baru saja dibagikan. 13. Menghentikan hujan lebat saat pengajian. Saat situasi pengajian, tidak disangka turun hujan lebat. Saking derasnya para jemaah mencari posisi yang aman agar tidak kehujanan. Di tengah kepanikan panitia dan undangan, ternyata Mbah Moen menyikapi dengan tenang. Beliau melantunkan doa yang diamini para jamaah. Hujan pun seketika berhenti. 14. Dapat mempersingkat waktu perjalanan. Saat Kiai Fadolan kuliah di Mesir dimintai tolong untuk mengantarkan Mbah Moen menuju makam Imam Syazili yang wafat di Mesir. Namun Kiai Fadolan bingung karena perjalanan tersebut cukup panjang bahkan harus menginap, sedangkan waktu Mbah Moen di Mesir sangatlah singkat. Keyakinan dan kepercayaan Kiai Fadolan kepada Mbah Moen. Kiai Fadolan menyewa mobil untuk menemani Mbah Moen. Perjalanan darat sepanjang 400 km dengan medan jalan yang berat yang normalnya ditempuh 7-9 jam namun hanya ditempuh 2,5 jam. Padahal saat perjalanan kerap kali istirahat sholat. 15. Menyembuhkan sakit dengan air putih. Saat mengunjungi makam di Mesir, Mbah Moen bersama rombongan mampir di rumah makan sederhana. Beliau dimintai tolong untuk mendoakan air putih yang dibawa oleh seorang wanita agar suaminya dapat sembuh. Lalu Mbah Moen minta diantarkan menuju tempat suaminya. Air tersebut dioleskan ke suami si wanita, dan secara ajaib suami tersebut berangsur membaik. 16. Amalan pelaris dagang sapi. Bisnis sapi yang sedang sulit membuat para pedagang kebingungan mengenai kehidupan ekonominya. Di tengah kebingungan, seorang juragan sapi bertemu dengan Mbah Moen untuk sowan dan bercerita mengenai bisnisnya. Ketika malam tiba, juragan tersebut hendak pamit usai bercerita, namun Mbah Moen melarang dan menyuruh agar menginap di pondoknya. Usai sowan dan menginap di pondok Mbah Moen, bisnis sapinya mulai kembali berputar, geliat jual beli kembali berjalan dan segala kerumitan ekonominya berangsur membaik.